Berikut adalah Immanuel News. Hari Rabu 27 Juli 2022 ada doa malam di gereja pukul 7 malam. Mari kita semua berdoa bersama ya. Hari Jumat 29 Juli 2022 ada ibadah kaum wanita di gereja pukul 5 sore. Ayo mama dan tante jangan lupa datang ya. 30 Juli ada doa anak di gereja pukul 4:30 sore. Kita berdoa bersama ya. Sampai ketemu. Hari Sabtu 30 Juli 2022 ada ibadah youth di gereja pukul 6 sore. Ayo kakak-kakak semua datang dan beribadah bersama ya. Hari Minggu 31 Juli 2022 ada ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4:30 sore. Ada sekolah minggu jam 9 di gereja. Ditunggu ya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa memasukkan lewat amplop yang sudah disediakan gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu masuk gereja, atau bisa melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama GSCA Immanuel. Untuk info kegiatan gereja sepekan bisa diakses melalui sosial media gereja dengan Facebook atas nama GSCA Immanuel Malang, atau dengan follow akun Instagram gereja dengan nama @gsca_Immanuel. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube gereja kita, GSCA Immanuel Malang Assembly of God. Dan tentunya jangan lupa like dan komen semua video yang sudah kamu tonton dan share video tersebut ke sosial media akun kamu. Dan selamat hari Minggu Jumat Immanuel. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.
Berikut adalah Immanuel News. Hari Rabu 27 Juli 2022 ada doa malam di gereja pukul 7 malam. Mari kita semua berdoa bersama ya. Hari Jumat 29 Juli 2022 ada ibadah kaum wanita di gereja pukul 5 sore. Ayo mama dan tante jangan lupa datang ya. 30 Juli ada doa anak di gereja pukul 4:30 sore. Kita berdoa bersama ya. Sampai ketemu. Hari Sabtu 30 Juli 2022 ada ibadah youth di gereja pukul 6 sore. Ayo kakak-kakak semua datang dan beribadah bersama ya. Hari Minggu 31 Juli 2022 ada ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4:30 sore. Ada sekolah minggu jam 9 di gereja. Ditunggu ya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa memasukkan lewat amplop yang sudah disediakan gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu masuk gereja, atau bisa melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama GSCA Immanuel. Untuk info kegiatan gereja sepekan bisa diakses melalui sosial media gereja dengan Facebook atas nama GSCA Immanuel Malang. Shalom Jemaat Immanuel. Masih kurang semangat dan udaranya terlalu dingin ya Bapak Ibu. Shalom. Shalom teman-teman semuanya. Boleh lambaikan tangan bagi kita semua yang bersuka cita pada pagi hari ini. Haleluya. Mengucap syukur kita boleh berkumpul di tempat ini itu karena anugerah Tuhan, karena kebesaran Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau naikkan ucapan syukur kita pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu di sini untuk merayakan Harnas Sekolah Minggu 2022 dengan tema Gerejaku adalah Rumahku. Bagaimana kita melimpahkan ucapan syukur kita atas gereja kita. Bagaimana di sini kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Biarlah kita selalu merindukan hari-hari di mana kita terus bertumbuh di dalam gereja. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujikan bersama lagu ini, Satu Hal Yang Kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta,
Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Betapa hati kami rindu terus berada dalam hadirat-Mu. Roh Kudus berkaryalah di tengah kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan, pagi ini Engkaulah satu-satunya pusat perhatian, pujian dan penyembahan pengagungan kami. Lahir dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan pagi ini Tuhan. Kami mencintai Tuhan dan segala kemuliaan kami hanya persembahkan bagi-Mu hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom Mama Papa dan teman-teman. Mari pada pagi hari ini kita memuji nama Tuhan dan bersukacita bersama. Bersuka. adik-adik kita yang mau belajar melayani Tuhan mulai dari kecil gitu ya. Biarlah kebiasaan ini akan terus diteruskan mereka sampai mereka dewasa. Amin. Tidak ada alasan kita untuk berhenti bersuka cita. Tidak ada alasan kita untuk berhenti tertawa karena kebaikan Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, teman-teman semua, mari kita bersuka cita bersama pagi hari ini. Kita mau tertawa buat Tuhan. Amin. Amin.
Kita mau melompat buat Tuhan. Sudah siap adik-adik semua? Oke, tertawa. Berikan yang terbaik buat Tuhan pagi ini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Amin. Kau buat
Tuhan yang mampu membuat kita bersuka cita pagi hari ini, amin. Dia adalah Bapa dari setiap kita. Kasih Bapa tiada pernah terukur besar buat kehidupan kita. Amin, kasih Bapa. Kau tebus hidup
bersama dengan segenap hati. Kasih-Mu Tuhan, Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Kasih yang sudah Tuhan beri buat kami, yang selalu memancarkan sinar-Mu buat kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Siapkan hati kami ya Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mengurapi setiap kami yang hadir pada saat ini. Kau tidak akan melewati sedikit pun ya Tuhan anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Kami serahkan Tuhan firman-Mu hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih saya ucapkan pertama untuk gereja. Kami sekolah minggu boleh melayani di tempat ini, suatu anugerah bagi kami. Immanuel Kids Ministry sangat mengucap syukur boleh diberi kesempatan untuk melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melihat meskipun masih anak-anak, tapi kami percaya sangat berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk gereja. Terima kasih anak-anakku semuanya. Kalian sungguh hebat. Meskipun kecil kalian sudah melayani Tuhan. Mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih buat gereja. Pertama, ketika saya ada tugas, biasanya saya menjalankan tugas negara, tapi ini adalah tugas Tuhan. Pada waktu itu saya ke Blitar pelayanan bersama anak-anak. Saya bicara dengan Bapak dan Ibu, waduh habis ini seterasal kita gak istirahat guru-guru Pak, Ibu. Karena kita mau persiapan harnas. Disitulah saya mendengar bahwa nanti yang bicara di depan yaitu ketua sekolah minggunya. Saya langsung menolak pada waktu itu. Saya langsung menolak. Ibu, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa, saya langsung bilang gitu. Saya tidak bisa. Karena menurut saya yang berdiri di sini adalah orang yang sudah dipilih sangat Tuhan dan itu pun harus belajar Alkitab sungguh-sungguh ya. Tapi saya kalau belajar Alkitab hanya terbatas, saya mengajar di kelas balita. Saya langsung menolak. Bu, Pak saya enggak mampu, saya enggak bisa. Yang lainnya saja, kan ada gembala sekolah minggunya Kak Natalia. Enggak Mbak, ini adalah
acaranya sekolah minggu. Dan itu pun sudah dilaksanakan di Eklesia Blitar, itu ketuanya yang bicara di depan. Gak mampu Bu, sudah Mbak Indah percaya bisa. Karena waktunya masih lama. Waduh Bu, kalau waktunya masih lama, saya bisa sekolah di Sati atau di ST3. Tapi hanya waktu selang 1 bulan. Sudah Mbak Indah percaya, belajar dengan sungguh-sungguh, berikan yang terbaik untuk Tuhan, pasti bisa pada pagi hari ini. Saya bersyukur, terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya. Saya sangat mengucap syukur ketika anak-anak maju ke depan, diberi kesempatan, itu sudah hatinya. Saya mempersiapkan firman pun di jalan, bukan di rumah kalau saya belajar firman. Saya berkata sama Tuhan Yesus, minta tolong Tuhan Yesus, bicara sama Tuhan Yesus, mengeluh sama Tuhan Yesus, saya di jalan. Karena perjalanan saya lebih banyak kalau di waktu dalam kegiatan saya sehari-hari lebih banyak di jalan. Bahkan saya nangis pun di jalan. Panjen Malang, Malang Panjen, saya menangis pun di jalan. Pada waktu itu saya sampai nangis, pernah saya sampai terpuruk sekali. Tuhan tak tabrak no truk ya, saya bilang gitu. Tapi Tuhan beri kekuatan. Terus Tuhan berkati pun saya tertawanya, bicara mengucap syukurnya dengan Tuhan Yesus itu di sepeda. Terima kasih sepeda yang sudah memberi saya waktu ya. Nah, saya bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Saya bersyukur. Ketika saya dipilih untuk tugas ini, meskipun pagi, sekolah minggu, lanjut sore, saya tidak menolak. Kalau bisa saya nggak boleh menolak pelayanan Tuhan. Karena saya bilang kemarin chattingan sama ibu, saya nggak bisa menolak. Tapi karena apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semuanya. Karena Tuhan Yesus sangat amat sangat baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang baik. Oke, pagi hari ini kita Harnas Sekolah Minggu, yaitu diberi tema adalah gerejaku adalah rumahku. Waktunya buat saya tidak panjang ya Bapak, Ibu, Saudara. Sungguh saya nervous. Saya berkeringat tangan saya saat ini. Tapi saya percaya Tuhan mengurapi saya, Tuhan menolong saya, Tuhan memberi kekuatan untuk saya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan buka Alkitab kita di dalam Mazmur 127 ayat 1. Saya mengajarkan anak-anak sekolah minggu, adik-adik kalau ke gereja harus bawa Alkitab. Saya mengajarkan itu ke anak-anak. Jangan Alkitab ya, karena nanti lama-lama Alkitab kita punah. Nanti di rumah saja. Saya mengajarkan anak-anak, ayo anak-anak minggu depan yang belum bawa Alkitab bawa ya. Saya melihat anak-anak sangat taat loh. Mereka minggu besoknya banyak yang bawa Alkitab. Oh puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 127 ayat 1. Sudah ketemu adik-adik? Sudah ya, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini kita baca, saya akan berbicara tentang bangunan gereja. Kalau kita datang yang hari Rabu kemarin, Kak Natalia sudah mengajarkan bahwa gereja mula-mula itu adalah diri kita sendiri. Dari diri kita sendiri. Tapi saya sambung pagi ini dengan bangunan. Kalau kita mendengar kata gereja adalah rumahku itu banyak maknanya ya. Tapi saat ini kita mau lihat bangunan gereja kita. Bangunan gereja ini banyak orang yang bilang gereja kita kecil. Tapi sudah menjadi berkat buat sekitarnya dan luar kota.
Puji bagi nama Tuhan, Immanuel Kid Ministry tidak melayani di gereja saja. Kalau kita melihat sebelum COVID, anak-anak sudah melayani di berbagai kota. Kalau ingat kemana kakak-kakak? Ke Jawa Tengah paling jauh. Kita berbondong-bondong ke sana. Puji Tuhan, gereja kita boleh menjadi berkat. Ketika kita melihat kata gereja, saya langsung, waduh gereja apa ya? Bangunan. Ya, bangunan gereja kita kecil tapi sudah menjadi berkat. Kita tetap percaya meskipun kita kecil, anak-anak meskipun kecil, kita boleh menjadi berkat. Kalau kita membangun gereja tentunya ada bahan-bahan yang kita butuhkan. Apa saja? Kalau kita mau bangun, ada semen, ada bata, ada kayu, bahkan bahan-bahan yang lainnya. Saya melihat kalau saya membayangkan kalau bata itu mungkin dengan ketinggian tertentu, kalau tanpa kayu, tanpa besi, mungkin akan menjadi apa? Menjadi roboh. Dia mudah roboh dengan ketinggian tertentu. Mungkin kalau dengan memasang bata sampai di sini aja, kita nggak mungkin temboknya akan menjadi roboh. Tapi dengan ketinggian mungkin tembok saja berdiri dengan kemegahan seperti ini, gereja kita akan menjadi roboh. Dari situ saya belajar, kita boleh belajar. Ternyata kita butuh kekuatan dari Tuhan. Kalau batanya aja dipasang nggak pakai semen, apakah bisa? Tidak. Dari diri kita, misal kita sedang dalam keadaan susah, kalau yang sudah lama bergereja di tempat ini, kalau kita merasakan susah, apakah kita sendiri? Tidak. Secara pribadi kalau saya merasakan ketika saya terpuruk, dengan wajah saya saja, Kak Wahyu sudah bisa baca saya. Dah, kamu lagi sedih ya? Kamu lagi punya masalah ya? Enggak Mbak, saya enggak punya. Saya baik-baik saja. Alah ngomong-ngomong lah. Mungkin itu tidak dirasakan dengan saya sendiri. Mungkin dari saudara-saudara kita akan merasakan di saat kita terjatuh, kita mempunyai saudara-saudara di gereja ini. Beberapa waktu yang lalu, Mbak Cipuk sedang sakit. Saya melihat kebaikan saudara-saudara semuanya di sini. Mbak Cipuk sungguh tidak punya suami, tidak punya anak. Tapi saya melihat dia tidak sendiri merasakan kesakitan. Tapi saya melihat kaum wanita bergandeng tangan, memberikan support, memberikan memberikan support itu sudah suatu luar biasa. Saya bersyukur melihat, ya ampun kaum wanita, kaum prianya bergandeng, istrinya ke sana, suaminya mengindili, mengikuti. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, saya melihat betapa bersatunya gereja ini. Saya melihat dengan bangunan, seperti bangunan ini, kalau ada semen, ada bata, ada besi, seperti diri kita. Oh ya, saudara kita sedang sakit, kita beri support. Nggak usah dikasih uang, dijenguk saja itu suatu kesenangan, sudah menjadi penghiburan bagi kita. Kemarin waktu persiapan Immanuel Kid Ministry Harnas pada pagi ini boleh kita laksanakan itu. Kita membuat hand buket. Aduh, lah nggak hand buket, lah repot. Tapi saya melihat kerjasamanya guru-guru luar biasa. Mbak, Kak, aku nggak iso bantu. Aku sibuk. Ketika kita punya solusinya, oh ya biar kita bersatu bagaimana? Oke, kita buat donasi ya. Tuhan tidak memandang donasi, tidak memandang kelelahan, tapi kebersamaan di gereja ini yang luar biasa. Kakak-kakak bekerja sama tidak memandang waktu, saudara-saudara. Tidak memandang waktu, meskipun mereka lelah, meskipun mereka pagi
kerja, pulang jam 6 langsung datang ke tempat di mana kita mengerjakan hand buketnya kue. Saya melihat itu. Saya pulang nangis. Ya ampun, antusiasnya kakak-kakak di sini luar biasa. Saya percaya antusiasnya kakak-kakak sama dengan antusiasnya saudara-saudara untuk gereja kita. Begitu banyak ya Tuhan baik di gereja ini. Saya di gereja ini mulai kecil sampai sekarang. Nanti ada lagunya. Di sini aku dibesarkan. Kemarin ada anak sekolah minggu yang bilang gini, di sini aku akan dibesarkan. Benar, saya telah, iya benar ya. Mereka masih kecil-kecil. Di sini mereka akan dibesarkan di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur, terima kasih. Kalau kita lihat, sia-sialah usaha orang yang membangunnya jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota. Kalau kita tidak ada kebersamaan, tentunya gereja ini sudah tidak ada. Gereja fisiknya ada, tapi di dalamnya tidak tahu apa yang terjadi. Saya bersyukur, terima kasih. Setelah gereja ini terbangun, terbentuk menjadi luar biasa megahnya, bagaimana kita menghiasinya. Seperti pagi hari ini, gereja kita sudah dipercantik. Meskipun tidak harnas, sudah ada bunga-bunga di depan. Tapi kalau ada bunga-bunga nggak ada senyum bagaimana? Apakah akan ceria gereja ini? Tidak. Kalau kita melihat yang kenal Mbak Tuti, yang kenal Mbah Lan, mereka tidak pernah sedih. Mereka selalu menebar pesonanya dengan senyumannya. Itu bagaimana kita mempercantik gereja kita. Kita berikan senyuman dengan pelayanan kita. Dengan senyuman itu adalah sebuah bentuk pelayanan loh. Kalau kita pergi ke bank-bank, gak senyum, pernah lihat orangnya gak cantik-cantik. Pasti kalau kita pergi ke suatu tempat yang bentuknya servis, pasti kita melihat senyumnya, kita melihat kecantikannya. Nah itu Bapak Ibu, ketika rumah gereja ini diisi dengan orang, kalau kita punya rumah pasti di dalamnya ada orang, kecuali rumah kosong. Tapi sesungguhnya di rumah kosong itu ada orangnya. Nah bagaimana rumah kita cantik? Pasti kalau kita punya rumah, kita hias seindah mungkin. Ruang tamunya dikasih bunga, meja kursinya dikasih yang baik, yang indah, dielap. Nah seperti itu, kita buat percantik gereja kita. Dengan pelayanan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti mempunyai talenta. Satu pun tidak ada yang tidak mempunyai talenta. Pasti di setiap pribadi kita mempunyai talenta. Hanya sebuah senyum itu adalah talenta. Hanya sebuah senyum. Oh, kemarin di sini nanti ada pemberkatan ya. Kakak-kakak di sini, kaum mudanya, Melbourne-nya, mereka bekerja sama membuat ininya manten, hiasannya manten, bunganya nanti ditata. Saya melihat kemarin ada yang bilang, waduh lek aku nonton kembang ngono ya gak iso Mbak. Nah itu, terkadang kita tidak mempunyai talenta yang orang lain miliki. Tetapi disitulah seperti bangunan kita saling mengisi. Oh iya, yang satunya bisa main musik, satunya aku hanya bisa jenguk aja. Itu sudah suatu talenta Bapak Ibu. Kita memberikan senyum itu sudah menjadi satu talenta. Saya percaya tidak ada seorang pun yang gak punya talenta. Pasti semua punya. Aku iso mek nyanyi tok, boleh. Tuhan pasti tahu. Aku hanya bisanya di belakang. Tuhan tahu. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Jangan kalah dengan anak-anak kecil. Mari yang sudah sepuh,
yang sudah ibu, bapak, kakek, nenek, aduh aku mek iso nih ngomong bayi mbak, gak iso ngewangi, di sekolah minggu gak iso ngewangi. Aser lah anakku itu loh, rewel. Nggak apa-apa, tapi mungkin bapak ibu di rumah bisa berdoa buat saudara kita yang sedang sakit, memberikan doa buat negara Indonesia, itu Tuhan tahu. Itu sudah menjadi bentuk pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa kita memberi pelayanan kepada Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus sudah baik. Kalau dalam pribadi saya, berikan yang terbaik untuk Tuhan karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk saya. Aduh kak, waktuku gak ono kak. Ketika kita menikmati betapa baiknya kita saat terjatuh pun Tuhan tahu. Kalau Cia kapan hari pernah nyanyi, sehelai rambut pun terjatuh, Tuhan tahu. Demikian juga dalam hidup kita, di pelayanan kita, Tuhan tahu. Tuhan sudah beri kita talenta. Supaya apa? Bangunan gereja ini menjadi indah, menjadi kuat. Mari kita buat gereja ini adalah rumah kita. Kalau orang bilang rumahku adalah istanaku, kita buat gereja ini menjadi istana kita. Kalau kita pergi jalan-jalan masih banyak orang-orang anak-anak yang ada yang terlantar. Kita bersyukur kita tidak sampai terlantar di jalan-jalan. Bukan berarti anak-anak yang terlantar di jalan tidak diberkati Tuhan, no, tidak. Mungkin Tuhan sediakan berkat yang lain. Kita buat gereja ini, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita buat gereja ini menjadi cantik, menjadi indah. Buat gereja ini menjadi kuat, menjadi kokoh. Dengan apa? Dengan kita saling bergandeng tangan. Kita saling melayani. Jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti meninggalkan Tuhan. Seberat apapun masalah kita punya Tuhan. Tuhan, masalahku enggak entek-entek. Sama yang saya rasakan. Setiap kita mempunyai porsi masing-masing. Kalau saya sama suami makannya banyakan suami, saya sedikit, tapi saya kuat. Suami juga kuat. Begitu juga dalam hidup kita. Mungkin apa yang dirasakan teman kita merasa tidak kuat. Ya enggak mampu Tuhan, aku jadi beli dia. Tapi kita percaya Tuhan sudah memberikan kekuatan untuk kita. Kita akan menikmati mujizatnya. Kita akan menikmati berkat Tuhan. Jangan bersedih, jangan berkecil hati. Tuhan pasti sayang dengan kita. Pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita bahwa kita mau selalu bergandeng tangan. Kita mau buat gerejaku adalah rumahku. Kita buat gereja kita menjadi istana kita. Ketika kita terpuruk, ketika kita diberkati, ketika kita sedih, ketika kita ditinggalkan orang, datang ke gereja. Kita pasti diberi kekuatan. Adik-adik juga jangan bersedih. Tuh, aku gak iso ngerjain matematika, Kak. Datang pada Tuhan, minta tolong sama Tuhan Yesus. Sekarang kalian boleh berada di sini, itu sudah suatu berkat. Percaya Bapak Ibu, tetap andalkan Tuhan. Mari kita semua bergandeng tangan. Kita buat gereja kita menjadi istana kita. Siap Bapak Ibu? Siap anak-anak? Siap? Siap, puji Tuhan. Nanti ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, mari kita berdoa. Kita mau menyerahkan hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita, memberikan kekuatan untuk kita. Segala puji syukur hanya bagimu ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah Tuhan
berikan kepada kami. Tuhan ingatkan kami ya Bapa, biarlah kami selalu bekerja sama, bergandeng tangan ya Bapa, untuk membuat gereja kami menjadi gereja istana kami ya Bapa, istana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau sangat baik dalam hidup kami. Tidak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Apapun yang kami rasakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik ya Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara. Haleluya, luar biasa ya Tuhan kita. Boleh kita kasih aplaus yang meriah untuk anak-anak sekolah minggu kita. Haleluya. Saya diberikan kesempatan mungkin hanya 5 menit oleh pengkhotbah kita, tapi hari ini luar biasa. Tuhan ada di tengah kita dan demikianlah anak-anak sekolah minggu kita hari ini saudara-saudara. Mereka memberi yang terbaik buat Tuhan sesuai dengan kapasitas mereka. Karena mereka masih anak-anak, tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada semua kita seperti di Mazmur 127 tadi. Kalau kita lanjut di ayat yang keempat, maka firman Allah berkata seperti anak-anak ya di tangan pahlawan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak di masa depannya. Saudara-saudara, saya hanya akan mengutip sedikit, tadi tiba-tiba saya menemukan bagian ini. Kutip sedikit saja ya Bapak Ibu, kemudian saya akan serahkan selanjutnya ke anak-anak sekolah minggu kita dan guru-guru sekolah minggu. Pemazmur Daud melukiskan anak-anak seperti ini. Dan ini dikutip oleh seorang penulis puisi yang sangat terkenal, namanya Khalil Gibran. Saya pikir ini nama yang sudah sangat familiar di telinga kita. Nah, dia mengutip kata-kata puisi seperti ini. Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan. Mereka sekedar lahir melaluimu, tetapi bukan berasal darimu. Walaupun bersamamu, tetapi bukan milikmu. Curahkanlah kasih sayang, tetapi bukan memaksakan pikiranmu. Karena mereka dikaruniai pikirannya sendiri. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya tidak sedang menjadikan ini sebagai patokan ya, tetapi ketahuilah seorang Khalil Gibran ketika dia menuliskan ini, tidak mustahil Tuhan juga menganugerahkan sebuah ide kepada dia. Dan bolehlah hari ini saudara dan saya mengetahui bahwa anak-anak yang lahir dari rahim ibu-ibu yang ada di tempat ini adalah karunia Tuhan. Bahkan sekalipun anak-anak tersebut lahir dengan tidak dikehendaki oleh kita sebagai orang tuanya. Mungkin itu karena kecelakaan, mungkin itu karena kita merasa ini bukan waktu yang tepat untuk mereka. Dengan cara apapun mereka lahir ke muka bumi ini, mereka adalah anugerah Tuhan bagi keluarga Bapak Ibu saudara-saudara. Dan saya yakin firman Tuhan tidak salah saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah mereka anak-anak kecil di masa depan mereka. Tidak apa-apa, saya tidak terganggu dengan anak-anak ya. Yang terganggu kan jenengan, guyu dewi aku ra direken ning kene. Nah, saudara-saudara, anak-anak ini luar biasa ya. Tapi mereka akan menjadi sangat luar biasa ketika berada di tangan yang tepat. Percayakan anak-anak kita kepada Tuhan, saudara-saudara, karena satu-satunya tangan yang tepat adalah tangan Tuhan. Dan jadikan mereka anak-anak yang saudara sadari sebagai karunia Tuhan yang kita mesti pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Yuk saya undang semua, kita akan berdiri dulu sebentar sebelum nanti selanjutnya acara akan dilanjutkan hari ini. Saudara-saudara, biarkan mereka dalam dunianya, karena memang itu dunia mereka. Jenengan dulu juga pernah begitu ya. Tapi jenengan tidak perlu harus bertindak seperti anak-anak lagi.
Hari ini kita akan menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan. Ini Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu dan biarkan ini menjadi momen yang paling indah di hadapan Tuhan untuk memberikan mereka diserahkan kembali kepada Tuhan. Kita sebagai orang tua kita memiliki tanggung jawab besar, saudara, bukan hanya membesarkan secara jasmani, bukan hanya menjadikan mereka pintar, pandai, cerdas, menjamin masa depan mereka secara jasmani. Tapi ingat bagaimanapun mereka adalah anak yang dikaruniakan oleh Tuhan di tengah keluarga kita dan menjadi tanggung jawab besar kita. Mendidik mereka sejak mereka kecil, memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Karena ini bagian yang tidak akan terlewatkan dalam hidup mereka. Begitu saudara melewatkan bagian ini, saudara akan menuai hasilnya. Saudara akan melihat bagaimana anak-anak menjadi lebih sulit dikendalikan, lepas kontrol, dan itu sering terjadi. Dan selalu diawali dari orang tua yang tidak menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan. Mari kita berikan anak-anak kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya masa depan mereka diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang punya anak-anak di sini, boleh menghampiri anak-anak saudara? Silahkan keluar dari bangku saudara, diwakili oleh satu orang saja, mungkin ibu. Boleh menghampiri anak-anak saudara. Adik-adik, bolehkah adik-adik maju ke depan? Yuk, maju ke depan yuk. Di sini aja, boleh? Ya, maju ke depan yuk. Menghadap ke papa mama di sana. Nanti mama kalian akan datang kepada kalian, menghampiri kalian, mendoakan kalian. Sekali lagi bersyukurlah Bapak Ibu, saudara-saudara, jika Tuhan mengaruniakan anak lahir dari rahim ibu-ibu, Tuhan mengaruniakan anak lahir di tengah keluarga Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini anak-anak yang masih kecil, yang hidup dengan dunianya, dengan pikirannya, dengan imajinasinya. Mereka punya begitu banyak angan-angan, saudara-saudara. Ketika saudara tanya kira-kira mereka pengen jadi apa, nek saya dulu pengen jadi manten. Alhamdulillah keturutan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tapi anak-anak saudara, sekali lagi, ini orang anak yang luar biasa loh ya. Saya yakin kok di antara mereka akan muncul seorang pemimpin di negeri ini. Di antara mereka nanti akan muncul para penentu kebijakan di negeri ini. Dan terlebih di antara mereka akan muncul anak-anak yang luar biasa dan perkasa dalam perjalanan iman mereka. Dan selalu harus diawali dari orang tua yang memberikan hidup anak-anak ini kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita nyanyi sama-sama yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Sama-sama ya kita nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Biarkan anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan semenjak mereka kecil. Di hati mereka ada cinta kepada Tuhan. Silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku.
Mari serahkan anak-anakmu kepada Tuhan. Bapa, mereka juga adalah anak-anak Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Ruang ini terlalu sempit barangkali untuk semua Bapak Ibu saudara-saudara ingin menghampiri anak-anak. Tapi saya yakin kasih saudara akan sedemikian dalam. Sesempit apapun ruang ini tidak terlalu sempit untuk saudara merangkul anak-anak saudara hari ini dan kembali mempersembahkan mereka di tangan Tuhan. Saya mengundang ibu-ibu untuk menghampiri anak-anak saudara. Naikkan pujian ini, ku mau cinta Yesus selamanya. Dan mari serahkan mereka kepada Tuhan. Doakan mereka. Karena firman Allah katakan di tangan pahlawan anak panah ini akan melesat menuju sasaran yang tepat. Boleh naik ke sini kalau memang tidak cukup. Mari serahkan kepada Tuhan anak-anak saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di tempat saudara. Boleh angkat tangan kanan saudara dan arahkan kepada anak-anak. Haleluya. Doakan mereka, rangkul mereka. Selama ini mungkin kita lebih disibukkan oleh berbagai macam aktivitas kita, dan ini waktunya saudara merangkul mereka, dekap mereka, dan katakan rasa cinta saudara kepada anak-anak saudara. Terlebih ini waktu yang terbaik untuk membawa mereka kepada Tuhan, mempersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang ada di tempat saudara, boleh angkat saudara tangan kanan saudara dan arahkan kepada anak-anak. Yuk doakan mereka. Haleluya. Oh ya Allah, ya pakailah sesuai dengan rencanamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, mari tinggikan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan. Yesus kau baik, Yesus kau baik. Haleluya. Doakan mereka, rangkul mereka, kasihi mereka. Apapun keadaan mereka, anak-anak adalah anugerah yang Tuhan beri di tengah keluarga saudara. Berikan masa kecil mereka kepada Tuhan, biar tangan Tuhan yang akan menopang mereka. Haleluya. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Haleluya. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan Bapa di sorga. Kami tidak mau sebagai orang tua menumpukan harapan kami hanya kepada guru-guru sekolah minggu di tempat ini untuk mendidik anak-anak dalam kebenaran, untuk mendidik anak-anak semenjak kecil mengenal Engkau secara pribadi. Tapi sebagai orang tua kami mau mengambil bagian kami Tuhan. Sebagai orang tua kami mau mengambil bagian kami. Sebagai orang tua yang mendidik mereka, yang memperkenalkan mereka sejak dini, sejak kecil untuk mempercayai Tuhan, untuk mengucap syukur atas semua yang Tuhan beri,
untuk memberikan mereka ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan mereka. Kemampuan kami sebagai orang tua sangat terbatas. Kami hanya bisa memenuhi kebutuhan jasmani mereka, merangkul mereka. Tapi lebih di atas segala hal, kami tidak bisa memberi perlindungan 1 kali 24 jam. Dimanapun mereka berada, itu sebabnya Tuhan, kami mau memberi mereka dalam pertolongan-Mu, menyerahkan mereka dalam perlindungan-Mu, menyerahkan anak-anak ini semenjak mereka kecil untuk mengenal Engkau secara pribadi. Sebagai orang tua kami mau berkomitmen untuk membawa mereka setia menjadi anak-anak sekolah minggu di tempat ini yang akan dididik dalam kebenaran. Dan sebagai orang tua ampuni kami kalau selama ini kami mengabaikan kasih sayang kami kepada mereka. Kami hanya berpikir tentang masa depan mereka yang semuanya terkait dengan soal keuangan. Kami tidak menyadari ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk membawa mereka kepada Tuhan. Pengenalan kepada Tuhan jauh melampaui segala apapun dalam hidup mereka. Maka diberkatilah semua anak-anak yang ada di tempat ini di Hari Nasional Sekolah Minggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang Tuhan titipkan sebagai anugerah ilahi dalam hidup kami. Kami tidak akan mengabaikan mereka. Kami akan membawa mereka untuk berjalan dalam kebenaran. Sebagai orang tua kami akan meneladankan hidup dalam takut akan Tuhan yang akan mereka pelihara sebagai warisan iman yang akan sangat membangun masa depan mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Diberkatilah orang tua, papa, mama, ayah, ibu di tempat ini. Mereka menjadi orang tua yang bukan hanya orang tua yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan jasmani mereka, tetapi orang tua yang mewariskan iman kepada generasi muda mereka, kepada anak-anak mereka. Dan diberkatilah pekerjaan, diberkatilah rumah tangga. Apabila ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami keretakan, keluarga-keluarga yang seringkali menjadikan anak-anak melihat sesuatu yang tidak pantas untuk mereka dapatkan, keluarga-keluarga yang sedang mengalami broken home, hari ini kami doakan dari tempat ini, bersama-sama kami doakan di dalam nama Yesus, akan terjadi rekonsiliasi, akan terjadi pemulihan, suami istri akan dipulihkan hubungan mereka. Orang tua anak yang mungkin hari-hari ini mereka sedang dalam masalah, mereka tidak dalam hubungan yang baik, hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula di hati mereka. Untuk orang tua anak ini, mereka bisa menghargai, mereka bisa mengasihi kembali, mereka bisa saling mencintai tulus apa adanya seperti Tuhan mengasihi kami. Diberkatilah semua guru-guru sekolah minggu yang dengan jerih lelah mereka, dengan pelayanan dan pengabdian mereka, tanpa mengenal lelah, mereka berkorban waktu, tenaga, pikiran, keuangan mereka, semua yang mereka bisa berikan untuk Tuhan melalui pelayanan kepada anak. Diberkatilah guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Segala kemuliaan kami persembahkan bagimu di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara. Saya menyerahkan waktu selanjutnya. Tuhan memberkati ya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Kak Indah yang sudah memberikan berkat pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami dari guru-guru sekolah minggu akan memberikan sedikit persembahan pujian yang sedikit menggambarkan bagaimana kecintaan kami kepada gereja, bagaimana kecintaan kami kepada pekerjaan Tuhan. Itu semua karena ucapan syukur kita, karena Tuhan begitu baik buat kehidupan kita. Maka dari itu kita mau melayani Tuhan lewat anak-anak yang ada di tempat ini. Kami persilahkan.
Baik, sekali lagi shalom. Boleh beri tepuk tangan buat guru-guru. Luar biasa ya, dedikasi mereka untuk anak-anak kita. Ada yang sudah menikah, ada yang mau menikah gitu ya. Sibuk bekerja, sibuk melayani, tetapi punya komitmen untuk melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu, karena itu saya mengundang, jangan ragu-ragu bawa anaknya sekolah minggu, jangan ragu-ragu antar anaknya ke gereja untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Karena itu yang utama ya, kewajiban kita sebagai orang tua. Nah, pada pagi hari ini kami juga akan mengadakan prosesi kenaikan kelas, karena di sekolah minggu juga ada kelas-kelas ya. Nanti kami akan memanggil nama-nama anak yang akan naik kelas, pindah dari balita ke kanak-kanak, kanak-kanak ke pratama, pratama ke madya, madya ke tunas remaja, dan yang juga lulus akhirnya harus pindah ibadah di youth atau di kaum muda pada hari Sabtu jam 6 sore. Baik, saya mengundang dengan hormat Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Agustinus yang nanti akan memberikan sertifikat kepada anak-anak yang naik kelas maupun yang lulus. Yang pertama dari kelas balita akan pindah ke kelas kanak-kanak, yaitu Arsen Messi Andino. Silahkan, mungkin bisa difoto ya kakak. Ya. Nah, lihat itu, lihat sama Om Rudi boleh. Nah. Iya, Bapak ikut. Selamat untuk Arsen. Oh, tunggu dulu, nanti akan ada foto bersama ya. Tunggu di situ. Kemudian Gracia Aira Elena P. Ini Aira juga akan naik ke kelas kanak-kanak. Pratama. Oke. Selanjutnya Sevilla Meriatami. Vivilia, oke. Mari boleh beri tepuk tangan buat Vivil. Foto dulu. Oke, selanjutnya Matthew Gerardo. Apakah hari ini hadir? Tidak, oke. Selanjutnya Lalita Dinantika. Silakan Lalita. Ke kelas pratama. Kanak-kanak, ya dari balita ke kanak-kanak. Kemudian dari kanak-kanak ke pratama ada Anastasia Naomi. Pratama ke madya. Tidak hadir. Oh ini Anastasia Naomi. Oh Tasya, oke. Kita geser. Dari pratama ke madya Agatha Revita Pasca. Apakah Agatha hadir? Madya Ketunas, oke. Oke, kemudian dari madya naik ke kelas tunas remaja Amira Ramadhani. Selanjutnya lulus dari madya ke kelas tunas remaja Felicia Luceta Azaye. Dan selanjutnya dari madya ke tunas remaja Iren Angelisa. Silahkan. Ada? Oke, Iren. Dari kelas madya ke kelas tunas remaja Joel Octaviano Putra.
Madya Ketunas Remaja Marvel Bayu Putra. Baik, selanjutnya dari Madya Ketunas Remaja VP Joyce Dominic. Oke. Baik, dan yang terakhir ini adalah kakak-kakak dari Tunas Remaja yang akhirnya lulus dari sekolah minggu dan akan pindah ke kaum muda. Dwi Safa Indi Wijaya tidak hadir ya karena ada kegiatan. Selanjutnya Francelin Rivelia. Nah, ini calon penerus. Kemudian Jovita Dwi Natali, ada Jovita? Tidak hadir. Ya. Oh baik, inilah anak-anak kita, mungkin boleh maju ya kakak-kakak. Kita lihat mereka sekali lagi. Yang di belakang Tasya boleh geser ke sebelahnya sini. Maju semua di depan biar nggak ada yang di baris kedua. Yuk geser sampai sini. Silahkan boleh difoto bersama ya. Oke, sini masih ada tempat, boleh. Ya. Oke, foto sekalian sama Bapak Gembala ya, sama Ibu Kepala Sekolah Kak Indah. Saya nyempil saja di sini. Cukup, Pak Rudi? Boleh maskernya dibuka sebentar ya, supaya kita foto sebentar. Iya. Oke, terima kasih sekali lagi, beri tepuk tangan buat anak-anak kita yang setia, yang luar biasa di sekolah minggu. Selamat Arsen, selamat Aira, Vivi, Lalita. Ya, boleh kembali ke tempatnya ya. Oke, Tuhan berkati, semakin setia di sekolah minggu di kelas yang sekarang sudah pindah di kelas baru. Oke, silakan kembali. Baik, demikian panjangnya rangkaian ibadah pada hari ini. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Nggak apa-apa kan? Karena kami punya acara paling terakhir ya, betul ya kakak-kakak ya? Yang dinanti-nanti sama anak-anak kita. Kita akan melihat persembahan pujian spesial dari seluruh anak-anak sekolah minggu GSJA Immanuel. Mari adik-adik berdiri bersama, kita mau menari lagu tema Harnas tahun ini. Ayo, ayo.
Ya, tetap adik-adik yang ada di depan yang imut-imut selain di luar guru-gurunya ya Bapak Ibu. Ya ini yang imut beneran kalau yang ini, kalau yang tadi manis gitu ya. Ya berikut sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, sembari adik-adik tetap ada di depan, jadi Bapak Ibu bisa menikmati wajahnya adik-adik yang penuh sukacita hari ini gitu ya. Kita akan melihat pengumuman dalam sepekan ke depan. Berikut adalah Immanuel News.
Hari Rabu 27 Juli 2022 ada doa malam di gereja pukul 7 malam. Mari kita semua berdoa bersama ya. Hari Jumat 29 Juli 2022 ada ibadah kaum wanita di gereja pukul 5 sore. Ayo mama dan tante jangan lupa datang ya. 30 Juli ada doa anak di gereja pukul 4:30 sore. Kita berdoa bersama ya. Sampai ketemu. Hari Sabtu 30 Juli 2022 ada ibadah youth di gereja pukul 6 sore. Ayo kakak-kakak semua datang dan beribadah bersama ya. Hari Minggu 31 Juli 2022 ada ibadah raya pertama pukul 6:30 pagi. Ibadah raya kedua pukul 4:30 sore. Ada sekolah minggu jam 9 di gereja. Ditunggu ya. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, bisa memasukkan lewat amplop yang sudah disediakan gereja dan memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu masuk gereja, atau bisa melalui transfer rekening Bank Mandiri atas nama GSJA Immanuel. Untuk info kegiatan gereja sepekan bisa diakses melalui sosial media gereja dengan Facebook atas nama GSJA Immanuel Malang, atau dengan follow akun Instagram gereja dengan nama @gsja_Immanuel. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel YouTube gereja kita, GSJA Immanuel Malang Assembly of God. Dan tentunya jangan lupa like dan komen semua video yang sudah kamu tonton dan share video tersebut ke sosial media akun kamu. Dan selamat hari Minggu Jemaat Immanuel. Tetap jaga kesehatan dan sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi mari kita kasih aplaus yang meriah buat anak-anak kita. Mari saya undang semua, kita akan berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah rawuh pagi ini. Puji Tuhan, terima kasih sudah mengantar anak-anak hari ini dan mempercayakan kepada guru sekolah minggu dengan gereja kita, dan mari kita akan bekerja bersama-sama supaya mereka diselamatkan sejak kecil dan mereka mengenal Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini oleh anugerah-Mu lah acara ini berlangsung, Hari Nasional Anak-anak Sekolah Minggu, yang kami percaya ini akan memberkati setiap kami, mengingatkan kami untuk kami membawa anak-anak sebagai anugerah Tuhan yang kami pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Semenjak kecil mereka diperkenalkan kepada Tuhan. Diberkatilah gereja ini, diberkati semua kami yang ambil bagian secara khusus, guru-guru sekolah minggu yang sudah bekerja berjerih lelah untuk membawa anak-anak ini, mengasihi mereka dengan tulus, membawa mereka mengenal Tuhan, dan melalui setiap kegiatan sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya pula Tuhan memiliki maksud yang terbaik buat anak-anak, memberkati masa depan mereka, pertumbuhan jasmani mereka, dan terlebih pertumbuhan rohani mereka. Kami percaya Tuhan ke depan mereka akan menjadi orang-orang yang membawa nama baik buat gereja ini, buat orang tua mereka, dan terlebih buat Tuhan dimanapun mereka berada. Mereka menjadi orang-orang yang membuat semua orang melihat mereka adalah simbol anugerah Tuhan, karena melalui anugerah Tuhan mereka bertumbuh menjadi orang-orang yang diberkati di sepanjang hidup mereka. Diberkatilah orang tua di tempat ini, diberkati rumah tangga kami, diberkati pekerjaan usaha kami, diberkati setiap pergumulan kami. Bahkan kalau ada di antara kami yang hari-hari ini sedang bergumul, sedang sakit, sedang ada masalah, kami tahu Tuhan kami tidak sendiri. Kami mungkin masih akan berhadapan dengan pergumulan kami, tetapi yang kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat yang menyertai, menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap persembahan yang kami berikan hari ini dengan hati yang mengasihi dan mencintai Tuhan. Kami percaya berkat ini akan berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini dan berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan melipat kali gandakan pula berkat-Mu atas setiap kami. Sebentar kami akan pulang,
kami dalam penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum pulang terima anugerah kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dan pertolongan di dalam Yesus, dan pulanglah dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menyertai saudara hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Mama, Papa semua yang sudah hadir menemani anak-anak pada pagi hari ini. Adik-adik tetap di depan, kita sambil nyanyi bersama sambil menunggu dibagikan hadiah dari kakak-kakak ya. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Gerejaku adalah rumahku, tempat terindah yang aku punya. Walau sampai ke ujung dunia, takkan pernah aku lupakan. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Kau boleh pergi kemanapun, kau boleh cari dimanapun, namun tempat yang terbaik cuma ada di sini. Di sini aku dibesarkan. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Di sini guru-guru, kakak-kakak bisa maju ke depan sebentar ya. Di sini aku diberkati. Banyak cinta ku dapatkan, banyak cinta ku dapatkan. Cuma di sini ku rasa bahagia. Cuma di sini ku rasa bahagia. Adik-adik, terakhir ya, sini ku rasa bahagia. 1, 2, 2,5, 3, Oh iya, kakak-kakak boleh, oh yang sudah selesai, Kak Ina dan Kak Rini sama Kak Lena. Oh belum selesai. Oh, iya sih. Oke, maju. Kembali ke tempatnya lagi. Kita foto lagi, teriak lagi ya. Nanti hitungan ketiga, 1, 2, 3. Itu ya, masih contoh. Oke, siap ya.
Ya apa, ya apa? Pemain musik, kakak-kakak musik boleh bergabung, ditunggu. Ya mohon segera ya karena waktunya berjalan. Ya kakak-kakak musik, yuk. Iya dan anak-anaknya sudah lapar. Yo, kakak-kakak semua, Kak Yohan, Kak